Lanjut teman-teman semua, ya. Oke, pada materi kita sekarang ini kita akan nambahin sentuhan akhir ya pada kanvas kita gitu nih, kanvas quiz kita dengan nambahin sedikit aja improvement. Jadi kita akan nambahin bar untuk menunjukin pemain seberapa jauh mereka tuh udah nyelesain gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk nambahin ya sedikit slider ya di kanvas kita gitu. Mari kita klik kanan, quiz kanvas kita gitu, lalu pergi ke UI. Lalu cari find the slider option gitu teman-teman ya. Cari aja slider optionnya itu ya di bawah ya. Oke. Nah, kita akan nambahin sedikit slider ya di kanvas kita. Jadi mari kita bikin sedikit aja lebih gede dan kita menaruhnya di tempat yang dimana kita bisa ngeliatnya gitu teman-teman. Dan elemen UI ini ya sedikit lebih rumit gitu, lebih complicated gitu daripada yang di mana kita temuin yang lain gitu. Nah, so far ini gitu teman-teman. Jadi mari kita lihat dan uraikan gitu teman-teman ya. Jadi pertama-tama pada objek root game kita memiliki komponen penggeser gitu teman-teman ya. Nah, dan beberapa opsi ini mungkin terlihat familiar gitu, kayak hal-hal kayak komponen tombol gitu dan segala macam gitu teman-teman ya. Nah, oke. Sip. Jadi hal yang ingin kita lakukan adalah ya tadi ini ya mengorganize code juga dan akan menghindari konflik-konflik kode yang terjadi gitu nanti di game kita ini ya teman-teman ya. Oke, jadi bagaimana caranya? Kita akan mem- kayak ambil contoh tuh kayak ini ya, kayak Russian roll ini ya teman-teman ya. Oke, jadi kita akan menggunakan metode ya, dan jadi kita mempunyai beberapa kode gitu ya, so far ya teman-teman ya. Nah, misalnya kita tambahin metode di mana kita akan membuat objek kita itu spin ya, maka nanti akan terdapat kelas gitu teman-teman, containing kelas gitu. Jadi kalau kita misalkan taruh itu semua di kelas yang sesuai gitu ya, yang seperti yang teman-teman lihat ya, dari project kita sampai sekarang gitu ya. Nah, itu kita sudah mempunyai crash detector ya, jadinya kita sudah bisa menambahkan finish line ya, dan kita mempunyai satu kelas per script teman-teman. Dan teman-teman nggak perlu mempunyai beberapa kelas gitu. Nah, di sini kan udah lihat ada keywordnya ya, ada finish line, ada crash detector. Oke. Nah, sip. Jadi kita mempunyai metode dan statement segala macam gitu ya. Nah, yang sudah ada berada di dalam Unity gitu. Sekarang kita akan masuk ke bagian dalam Unity kelasnya, yaitu um, ini ya, apa tuh sebenarnya kayak masuk ke lebih kompleks gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan membuat ininya secara langsung gitu teman-teman, namespace segala macam. Oke. Nah, sip. Nah, kalau kita misal lihat di sini ya, kita menggunakan keyword yang misalkan ini using ya Unity Engine gitu teman-teman. Nah, saya akan pergi, nah akan membuat komen ya teman-teman dari Unity ya, apa yang akan terjadi gitu. Apakah akan ada konflik atau segala macam gitu kan. Jadi mono behavior itu akan collide gitu dengan debug gitu ya teman-teman. Nah, kita akan ini aja gitu. Akan hilangkan aja gitu ya teman-teman ya. Jadi kita minimalisir ya adanya konflik dalam kode dan juga performance teman-teman, dan performanya juga gitu teman-teman. Oke, begitu. Nah, jadi saya akan menggunakan ini di finish line script ya teman-teman ya. Saya akan menggunakannya di finish line CS ini di sini teman-teman lihat. Saya akan tambahin using Unity Engine ya gini dot, habis itu cari di sini scene management. Oke, kayak gini ya. Scene management. Oke. Nah, oke, sip. Nah, kita tambahin titik koma jangan lupa gitu. Oke. Jadi scene management ini ya untuk apa gitu? Kita akan nggak perlu banyak-banyak nulis gitu ya, bahkan scene management itu ya. Jadi kita hanya perlu menggunakan apa yang kita perlu gitu teman-teman. Menyuruh kode kita untuk melihat apa yang kita inginkan gitu. Oke, jadi kita ke scene management gitu ya. Nah, jadi scene management itu ya dot gitu ya, sini kita tambahin scene manager kayak gini ya, itu ada di dalam kelasnya ya teman-teman ya. Nah, kita akan tapping ke metode itu. Sekarang kita tambahin
load add scene ya, load scene ya teman-teman, kayak gini. Oke. Nah, saya akan tambahin semuanya di sini semikolon ya, jangan lupa. Oke. Nah, alright. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mengetik ya di Unity Docs Scene Manager gitu ya di browser gitu, saya akan memberikan linknya kepada teman-teman ya. Yang ini ya. Scripting API Scene Manager Unity gitu teman-teman ya. Nah, di sini ya di Scene Manager-nya kita belum lihat ini sebelumnya, tapi ini cukup ini ya, cukup important ya, cukup penting gitu teman-teman. Ya. Nah, teman-teman kan lihat ada static properties teman-teman di sini ya, class.unity engine. Oke, scene management. Nah, di sini ada banyak banget metode dan events dan juga static properties tadi ya, seperti yang saya bilang gitu ya teman-teman. Oke, nah kita akan mempunyai beberapa metode di sini yang kita bisa akses dan gunakan. Ya, jadi kita akan menggunakan load scene, ya, kita menggunakan merge scene, segala macam. Nah, ini sudah built-in ya, sudah terdapat gitu di dalam scene-nya gitu. Nah, di classes dalam Unity tersebut gitu, kita mempunyai beberapa metode-metode yang berbeda gitu teman-teman. Jadi saya ingin memberitahu kalian bahwa Unity itu mempunyai banyak banget dokumentasi yang teman-teman bisa gunakan gitu. Itu sesuai ya, se-comfortable teman bagaimana ya teman-teman ya. Nah, oke, dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi sekarang saya akan memberikan example code ya. Oke, misalkan kita coba nih, kita ke file, teman-teman buka file, ke build setting. Oke, nah di sini udah ada ya scene.sampleScene ya. Nah, kita akan pergi ke scene folder di sini ya. Ada di sini namanya sample scene. Oke. Kita save as dulu. Misalkan contoh sini ya. Kita tambahin level 1 contoh gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, oke. Nah, kita punya level 1 dan sample scene berarti di sini kawan-kawan ya, kiri dan kanan gitu ya. Kita delete aja yang sample scene. Oke. Nah, sip. Oke. Oke, saya ingin membuat sedikit change ya. Di sini saya akan menambah sedikit tambahan di sini. Jadi ini akan dibersihin teman-teman ya. Jadi prosesnya itu akan menambahkan sedikit scene gitu ke build index gitu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bikin dan membuat beberapa scene di sini gitu dan tidak ditambahin di build setting, di build scene build ya teman-teman ya, itu nggak akan ngelot gitu scene-nya ya di antara scene manager gitu. Jadi kita tahu ini level 1, jadi kita akan tambahin di sini kan level 1 ya, udah ya. Nah, oke. Nah, ini kita mulai dari 0, dari 0 gitu, teman-teman. Nah, kalau saya kembali ke load scene, kita bisa taruh di sini nama atau tambahin 0 gitu, teman-teman. Oke. Sip. Nah, jadi kalau pemain kita pergi ke finishing line, kita akan pergi ke load scene 0 gitu. Kita nge-save aja dan kita tambahin di sini ya build setting. Oke. Nah, oke, kita membuat WebGL build. Untuk contoh saya akan klik ya play dan oke, ini sip, kita bikin di sini. Nah, jadi ya saya akan nge-reload semua scene saya gitu teman-teman. Ini sama aja dengan saya nge-pushing play gitu ya untuk melihat bagaimana kodenya itu gitu teman-teman. Oke. Tapi akan kita lakukan nanti gitu. Sekarang yang kita ingin lakukan adalah nge-reload ya scene yang sama ya teman-teman ya, kayak gini nih contoh ya. Kita mau reload scene yang kita ingin tambahin ke ground teman-teman ya. Scene when we bump into the ground ya, kita pause videonya. Oke. Jadi kita cari apa yang kita inginkan gitu. Nah, crash detector sini. Ouch, hit my head gitu. Misalnya contohnya ya, itu tadi ya. Kita tambahin scene manager kayak gini. Dot. Oke, nah di sini kita tambahin apa ya contohnya? Nah, misalnya kita pengen nambahin oke gini, kalau saya klik kontrol ya atau dot gitu ya, period ya. Kita akan lihat gitu di sini ada banyak banget pilihannya. Ya, option dalam menambahkan ke script kita gitu ya. Kalau misalnya klik itu dan itu akan otomatis ya masuk gitu teman-teman ke scene manajernya. Ya, saya akan mengetiknya, itu cara paling cepat gitu untuk ini. Atau
bisa langsung tulis gitu di statementnya langsung gitu ya. Oke. Nah, scene manager load scene gitu di sini. Oke. Nah, di akhir pencet play teman-teman. Oke. Nah, saya akan coba masuk ke finish line nih. Contohnya, ini kan finish line nih teman-teman ya. Oke, saya pindahin ke sini. Kita coba. Oke. Nah, oke sih. Nah, aduh, kalah ya jadi. Nah, teman-teman lihat kan kalau ini langsung restart gitu, teman-teman juga ya. Karena sebelumnya kita udah pelajarin, kita ngebonk kepala kita ya di sini ya. Oke, di sini nih. Dan kalau kita ngebonk, kita jatuh nih kepala kita jatuh gitu ya. Ini akan nge-reload scene-nya gitu. Makanya scene manager class gitu, teman-teman. Yang udah tambahin sebelum-sebelumnya gitu, teman-teman ya. Nah, sip, gitu aja. Nah, oke, sip. Buat teman-teman ya, ini kan kita udah jadi nih, udah lumayan ya, teman-teman. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya di mana kita akan coba apa sih C Sharp ini ya dalam Unity gitu, teman-teman ya. Itu mengeksekusi blok gitu, teman-teman. Kode yang membuat game kita melakukan sesuatu gitu. Bisa bergerak, bisa segala macam gitu ya. Nah, sip. Jadi metode itu udah melakukan banyak hal pada dasarnya ya, dan kita dapat menggunakan metode yang sudah tersedia di dalam Unity gitu. Itu merupakan kerja keras gitu, teman-teman programmer di kantor pusat Unity itu udah ngebuat kita untuk ngebuat untuk kita gitu ya. Nah, sip. Oke. Jadi kita akan ngebuat metode sendiri gitu, dan kita akan melakukan banyak hal gitu ya di kursus ini gitu ya, di materi ini. Oke, sip. Nah, hal yang lain yang saya ingin teman-teman ketahui ya dalam pengenalan metode ya yang singkat ini adalah kita ngebuat creating-nya teman-teman, ngebuat pembuatan gitu. Dan oke, jadi saat kita membuat sebuah metode, kita akan memberikannya nama dan menyebutkan semua hal yang harus dilakukannya gitu, teman-teman. Komennya gitu jatuhnya. Jadi metode itu mungkin menjadi suatu hal yang ngebuat uh, apa ya sebenarnya kayak sprite gitu segala macam itu untuk tetap berjalan gitu, untuk bekerja gitu, teman-teman ya. Yang membuat semuanya tuh make things turn around gitu segala macam gitu ya. Nah, kita juga bisa memanggil sebuah metode gitu ya, dan saat itu kita mengatakannya gitu. Jadi lakukan suatu gitu. Misalkan contoh loncat gitu. Nah, nanti kita akan membuat karakternya loncat gitu. Itu metode gitu, teman-teman. Jadi kita kembali ke permainan ya, teman-teman. Kita akan ngebuat script ya, driver saya. Nah, klik 2 kali itu, nanti kita akan klik. Kalau kita klik itu kita akan kebuka Visual Studio Code, teman-teman ya. Nah, saya hanya akan ngeberesin sedikit di sini, teman-teman ya. Ya, let's see. Nah, kita sebenarnya saya akan ngebuat ini full screen gitu ya. Membuatnya sedikit lebih besar gitu. Jadi sementara kita mempelajari ini ya, mempelajari sesuatu gitu ya. eh, kita hanya ngelihat layarnya sejenak gitu, teman-teman ya. Dan teman-teman lihat ya, kita telah menggunakan namespace ini ya, dan akan kita bahas nanti gitu, teman-teman. Tapi basically ya pada dasarnya ya kita bisa menggunakan semua halnya di sini gitu, teman-teman. Karena diberikan oleh Insinyur Unity kepada kita gitu, teman-teman. Nah, jadi kita nih udah memiliki kelas publik ya sebagai cara untuk mengelompokkan hal-hal serupa gitu, teman-teman ya. Dan di dalam kelas tertentu kita memiliki metode tertentu yang dapat kita jalankan gitu. Dan habis itu kita kembali ya ke bintang pertunjukannya dan kita akan memperbarui gitu, teman-teman. Jadi kita juga memiliki beberapa komentar di depan start di sini, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa mengetahui bahwa itu adalah komentar karena warnanya hijau, teman-teman ya. Tetapi juga ada garis miring ganda di bagian atasnya. Nah, di bagian atasnya start gitu, teman-teman ya. Oke, sip. Jadi, teman-teman bisa menggunakan komentar apapun ya yang teman-teman ingin nekanin garis miring ganda dan bilang ini ya segala macam gitu ya, ini sebagai komentar gitu, teman-teman. Nah, itu cara untuk membuat komentar, oke, dengan garis miring 2 gitu ya, teman-teman. Ya pretty handy lah jatuhnya gitu. Nah, sip. Oke. Tapi untuk sekarang kita nggak perlu komentar khusus ini gitu ya. Jadi saya akan menghapusnya untuk saat ini ya, teman-teman ya. Ya, kita akan coba keep it clean gitu, teman-teman. Oke, sip. Nah,
Tapi secara umum ya saya nggak ambil pusing gitu. Saya akan ninggalin aja mereka di sini gitu teman-teman. Kita nggak apa-apain gitu ya. Oke. Jadi start dan update gitu teman-teman. Ini adalah metode khususnya gitu teman-teman. Mereka itu callback ya, panggilan balik gitu. Jadi sekarang kita nggak perlu ya gali lebih dalam tentang callbacks. Apa itu callbacks gitu teman-teman ya. Tapi yang saya ingin teman-teman pahamin adalah saat ini Unity Engine ini adalah sistem ya. Dan sistem Unity itu bagaimana cara dia nge-execute, menjalankan ya gamenya gitu untuk ya call, start, dan update gitu. Nah itu em, jadi tuh di Unity nanti akan teman-teman tuh akan coba pahamin tentang yang itu tadi ya, start, update, dan segala macam. Sama seperti yang di pertemuan pertama ya, week pertama gitu. Nah, kan kita coba ini lebih banyak gitu di sini gitu teman-teman ya. Oke, sip. Jadi, oke, ini kan ada start ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, kapan dikatakan semuanya tuh start teman-teman? Ya, when all the things start gitu teman-teman. Jadi saat kita pencet klik play teman-teman ya, kita pencet klik play dan ya itu dimulai gitu. Ya apapun yang dimulai gitu di dalam script atau segala macam scene itu akan mengeksekusi gitu ya, akan menjalankan. Itu akan ngeran dan ya itu akan ya dengan sebutannya kayak ngejalankan lah eksekusi tersebut gitu ya. Nah, jadi dan kemudian kita mempunyai update teman-teman ya. Jadi update ini itu um, terjadi setiap frame ya teman-teman ya. Dengan kata lain kayak kalau start itu kan di awal gitu, tapi kalau di update itu dia akan terus-terusan gitu, dia akan terus-terusan bergerak segala macam gitu teman-teman. Dia akan terus menjalankan kodenya tersebut ya. Oke. Setiap every single frame ya, setiap frame yang kita game ini lagi jalankan gitu ya, kita mempunyai banyak banget frame yang uh, running gitu ya, setiap setiap detik gitu teman-teman. Jadi itu adalah contoh dari update ya teman-teman ya. Jadi dia akan setiap detik, setiap ini frame dia akan tetap menjalankan gitu. Beda dengan start yang hanya menjalankan di awal gitu teman-teman. Oke, yuk kita kembali ke Unity dan lihat apa yang kita lakukan di sini ya. Nah, saya akan kembali ke mobilnya ya si ini ya, Cruzy ini, lalu klik W ya untuk menggerakkan si Cruzy ini ke samping gitu. Karena saya nggak suka dia cuman diem doang gitu teman-teman ya di bawah kamera sini gitu teman-teman. Oke. Nah, apa yang kita akan gunakan ini? Apa yang kita akan lakukan adalah memutar si Cruzy ini menggunakan kode teman-teman ya. Jadi kita akan menggunakan kode untuk membuat si Cruzy ini bergerak. Oke. Dan jika teman-teman lihat, kita udah sedikit memainkan ya di sini ya. Dan kita mempunyai posisi up, down, left, itu right, segala macam. Oke. Dan kita juga punya rotasi kita teman-teman ya, rotation gitu. Nah, kita pengen ngerotate itu ke Z ya, atau Z axis gitu, sumbu Z gitu ya. Dan bagaimana cara saya mengetahuinya itu? Saya pergi ke X dan playaron gitu. Saya akan coba bermain-main di sini. Lalu saya pergi ke Y dan pergi ke Z gitu ya. Dan Z lah yang melakukannya gitu, yang membuat kita bisa ngerotate gitu teman-teman. Nah, di sisi lain ya, teman-teman bisa lihat ya, kalau misal kita ngerotasikan ini ya di sekitaran hijau ya, itu akan itu akan itu akan ngerotate teman-teman ya dan berputar seperti gitu gitu. Dan jika kita ngerotate ini ya, yang merah atau yang mana aja itu, Z itu akan pergi ke ini, akan masuk ke dalam world ya, dan dia akan berputar sekitaran Z, sekitaran Z axis, sumbu Z ya jatuhnya ya. Nah, bagaimana saya tahu hal itu nyebar ke world gitu teman-teman ya? Bagaimana kita bisa ngeliatnya? Nah, ini ada sedikit trik licik ya untuk teman-teman di sini ya. Jadi di scene Windows kita teman-teman lihat kan ada 2D buttons ya, ada tombol dua dimensi gitu teman-teman. Kalau teman-teman klik ya tombol dua dimensi tersebut,
itu akan mengubah tampilannya dari 2 dimensi menjadi 3D. Iya, betul. Teman-teman ngebikin game 2 dimensi segala macam itu sebenarnya tuh dalam posisi dunia 3D gitu, teman-teman. Hanya saja memang ya diiniin lah, disesuaikan gitu ya, teman-teman ya. Jadi saya akan coba klik sini ya, klik kiri di sini dan saya akan coba ngerotate ya, teman-teman ya. Dan yang teman-teman lihat ya, di sini ada Z dan Z axis gitu yang berputar dalam mold kita gitu, teman-teman. Kalau kita ngemutarnya, ngerotate-nya gitu, teman-teman, ya saya akan mencet tombol E gitu. Ya, teman-teman lihat kalau saya tuh ngerotasikannya itu sekitaran biru gitu ya, yang eh, dimana dia tuh ngerotate sekitaran Z gitu dan juga sedikit gitu ya, teman-teman. Di Unity itu ya ada game yang basically 3D games gitu ya, dimana kita ngelok kamera gitu dengan cara kita memencet tombol 2 dimensi tersebut gitu, teman-teman. Ya, oke. Dan di sini kita hanya menggerakkan benda pada sumbu X dan Y. Kenapa? Karena kita akan membuat game 2 dimensi, teman-teman. Oke? Nah, hal selanjutnya yang akan saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya, untuk saat ini adalah memutar gitu. Kita akan nge-rotate ya, Cruzy ini ya, rotate kayak gini ya. Oke deh, jadi kita ngebuat posisi dunia itu berada di direction X ya, direction horizontal jatuhnya, teman-teman. Nah, kalau saya akan coba nge-undo ya, ngebatalin angka itu, saya akan naik ke atas sini dan lihat di mana itu dikatakan global. Jadi kalau misalkan saya klik global ke lokal gitu, teman-teman ya, dari global ke lokal, saat saya memutarnya gitu, teman-teman tuh bisa ngeliat bahwa panah hijau itu tetap berada di depan, teman-teman, ya. Relatif terhadap objek karena kita tuh telah memutar objek tersebut, ya. Objeknya itu kayak ya ini bagian depan gitu, jadi saya ke arah ini gitu loh. Jadi kita udah memberikan instruksi pada objek bahwasannya tuh dia harus ke depan dan dia akan ngikutin gitu ya, teman-teman ya. Nah, sip. Jadi kalau kita memutarnya ya sedikit lebih jauh gitu, kita rotate ya. Jadi karakternya itu akan berkata bahwasannya arah depanku tuh ke sana gitu ya. Kenapa? Karena jadi di tiap sprite itu dia punya arah pandangannya dia gitu. Misalkan ke kanan, ke kiri segala macam gitu. Dia dia akan melihat gitu arah pandangan dia tuh kemana gitu dan dia akan pergi ke depan gitu ya. Nah, itu adalah konsep yang berguna untuk kita miliki gitu agar kita bisa melihat ke arah mana mobil kita tuh menghadap gitu saat kita berkendara gitu ya di hal-hal sekitar gitu. Nah, jadi yang teman-teman bisa lihat saya memutar sesuatu di sini ya hanya dengan ngeklik dan nge-drag gitu ya, tuh. Ya, kita akan coba drag and drop dan mengubah nomornya. Nah, di sini jika teman-teman ingin ganti, teman-teman bisa ngegantinya. Misalkan 45 derajat ya. 45 bumps ya. Dari sudut 45 derajat gitu. Nah, bagaimana kita melakukannya dalam kode gitu. Jadi mari kita ke nol dan kembali ke script kita, teman-teman. Dan di sini gitu, saya akan pergi ke kode ini menggunakan metode. Oke? Nah, metode yang mana? Jadi, nah cara ini nih akan berhubungan dengan komponen transformasi, teman-teman. Jadi saya akan mulai dengan mengetikkan transform dengan huruf T titik kecil gitu, teman-teman ya. Dan yang teman-teman lihat sekarang di Visual Studio berkata kepada kita nih, hey, ini ada banyak yang bisa teman-teman dapetin gitu kalau teman-teman menggunakan